Kata orang bijak, jodoh, rezeki, dan kematian itu adalah rahasia Tuhan. Tak seorang pun bisa mengetahui tiga hal tersebut. Agaknya kata-kata itu benar adanya, sebab aku sendiri pernah mengalaminya. Sudah sejak duduk di bangku SMP, aku punya cita-cita ingin menjadi dokter. Punya suami ganteng, kaya, lagi berpangkat. Untuk bisa mewujudkan keinginan itu, mulailah aku berjuang sekuat tenaga. Begitu lulus SMP tahun 2000-an, aku langsung masuk SMU. Tentu saja aku memilih jurusan IPA. Itu maksudnya supaya memuluskan aku masuk fakultas kedokteran. Dengan belajar ekstra keras, aku bisa masuk IPA. Nilai raporku termasuk baik. Bahkan aku selalu menduduki ranking pertama dan 2. Tetapi begitu semester terakhir, nilaiku agak merosot. Mungkin itu akibat kedua orang tua yang waktu itu sering cekcok. Aku sendiri tak begitu tahu apa latar belakang yang menyebabkan mereka ribut. Soalnya, kedua orang tuaku bila punya problem tak mau bicara dengan anak-anaknya. Mereka selalu bersikap manis terhadap kami. Maka aku pun lulus dengan nilai lumayan bagus. Aku kurang puas dengan nilai yang kudapat. Apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Saat aku mendaftar ke universitas, sempat terjadi tarik ulur dengan ayah. Ayah menghendaki aku masuk fakultas hukum, sementara aku ingin di fakultas kedokteran. Ayah didukung oleh kakak sulungku, sedang ibu dan adikku ada di belakangku. Ayah berhenti mempengaruhi ketika aku mengancam tidak akan sekolah bila tak masuk kedokteran. Di luar dugaan, aku tidak lulus tes masuk. Aku sangat kecewa dengan kegagalan itu. Saking kecewanya, aku mengurung diri di rumah. Melihat aku mengurung diri di rumah, ayah menasehati supaya aku mendaftar ulang kembali tahun depan. Ibu juga mengusulkan hal sama. Aku turuti kemauan mereka. Aku benar-benar frustasi ketika di tahun berikutnya juga gagal masuk fakultas kedokteran. Mulailah aku mencari kompensasi di luar rumah. Aku mulai bergaul dengan anak-anak malam, suka pergi ke disko, serta nongkrong hingga larut malam. Ayah dan ibu bukan main marahnya dengan perilakuku. Herannya, aku tak pernah keder dengan kemarahannya yang disertai ancaman itu. Saat bergaul dengan anak-anak malam tersebut, aku berkenalan dengan mahasiswa sinematografi. Pemuda itu terlihat cerdas, pandai meyakinkan orang, serta familiar. Diam-diam aku tertarik dengan rasa percaya dirinya yang begitu besar terhadap masa depan yang sedang dirintisnya. Begitu mulai akrab, aku diajaknya ke kampusnya. Sungguh di luar dugaanku sebelumnya. Ternyata kuliah seni itu mengasyikkan. Di sana tidak cuma diajarkan seni semata. Soal kehidupan sosial manusia pun menjadi topik mata kuliah, sekaligus bahan diskusi para mahasiswa setiap menit. Aku jadi tertarik untuk kuliah di situ. Singkatnya, aku mulai kuliah di sana. Aku mengambil seni peran. Sejak menekuni kuliah seni, keinginan menjadi dokter pun terkubur dengan cepat. Malah, aku makin menikmati kuliah sewaktu aku mulai laku menjadi pemain film dan sinetron. Tidak itu saja, sejumlah perancang busana menawariku untuk menjadi pragawati. Mereka tertarik dengan fisikku, yang katanya punya profil khas dan identik dengan suku tertentu.
Walau keinginan untuk menjadi dokter kini hilang, obsesi bersuamikan orang kaya lagi punya pangkat tak pernah hilang. Dan untuk mewujudkan obsesi tersebut kini ada di depan mata. Aku mulai pacaran dengan seorang letnan, bukan sembarang letnan. Selain lulusan Akabri, ia juga anak seorang pejabat. Sungguh, aku bicara sejujurnya. Aku mencintai Deka, demikian aku suka menyapanya. Bukan karena dia anak orang kaya dan berpangkat, tetapi karena memang aku betul-betul jatuh cinta kepadanya, secara apa adanya. Sebab saat berkenalan, aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Waktu itu, aku harus tampil di atas panggung untuk memperagakan mode baju terbaru ciptaan seorang perancang terkenal. Deka hadir pada acara peragaan tersebut. Saat pertama melihatnya, aku langsung jatuh hati. Wajahnya ganteng dan tubuhnya pun atletis. Yang membuatku tak berkutik adalah mata dan senyumnya. Merasa cocok sesudah pacaran 6 bulan, langsung aku mengajak Deka untuk menikah. Mau menunggu apa lagi, pikirku. Rupanya Deka tak menolak ajakanku. Dia lalu mengutarakan niatnya untuk meminangku. Sayangnya, ayahnya menolak keras. Dia tak mau punya menantu seperti diriku. Aku syok bukan main. Yang mengagetkan aku, alasan ayah Deka menolak diriku menjadi menantunya. Kabarnya, karena aku pernah menjadi anak malam dan morfinis. Bahkan, kini setelah aku jadi artis, katanya aku tergolong artis yang bisa dipakai. Konon, Deka tak bisa berkutik ketika ia disodori track record diriku, serta daftar artis yang bisa dipakai oleh ayahnya. Aku akui memang, aku pernah melewatkan hidupku menjadi anak malam, pernah minum alkohol. Tetapi soal morfin dan narkoba sama sekali tidak pernah aku menyentuhnya. Soal minum dan nongkrong pun cuman beberapa bulan. Saat aku kecewa tidak bisa masuk fakultas kedokteran. Aku sebenarnya ingin sekali membantah semua itu. Bahkan aku bersedia jika dites narkoba serta diperiksa keperawananku. Tetapi setelah Deka mengabarkan penolakan ayahnya, ia sulit ditemui. Tiap kali ku telepon untuk bertemu, ia selalu beralasan. Akhirnya, demi harga diri, ku kubur nama Deka dalam-dalam. Sungguh, aku sangat penasaran dengan alasan ayah Deka. Kupikir pasti ada intel yang membisiki telinganya. Kalau tidak, mana mungkin dia punya alasan seperti itu. Dan kawan-kawan juga sependapat. Sudahlah, memang tak mudah untuk menjadi menantu pejabat. Apalagi ayah Deka kan terkenal pula. Mungkin itu sudah nasibmu, kata Rika menenangkan. Saat aku goncang akibat putus dengan Deka, seorang teman mengajakku datang kepada seorang kiai di Jawa Timur. Kiai itu masih belum tua benar. Sungguh mengherankan, saat dia mengusap kepalaku, hatiku menjadi tenang. Percayalah, tak lama lagi penggantinya bakal datang. Terimalah apa adanya, karena pria itu cocok denganmu, kata Pak Kiai. Luar biasa. Sepulang dari sana, aku sudah tak memikirkan Deka lagi. Bahkan namanya pun terlintas tidak. Sehingga aku semakin mantap dalam karirku sebagai artis. 1,5 tahun kemudian, kata-kata Pak Kiai itu terbukti. Seorang pria bertubuh atletis, tampan, lagi sopan, singgah dalam hatiku. Ku tahu ia bukan lagi perjaka, melainkan duda beranak 2. Namun aku tak mempersoalkan status itu. Kami pacaran cukup lama. Orang tua pun tidak melarang saat lelaki itu melamarku. Aku kini bahagia walau hidup dengan seorang duda.